Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ceng Bahar. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang tutorial Excel untuk pemula. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dan baru melihat video ini, dan juga bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga rekan-rekan semuanya dapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang menu-menu yang ada di grup menu editing ya. Kemarin kita sudah belajar tentang menu yang ada di bagian fill ini, yaitu untuk down, right, up, dan left, yang ada kita kerjakan di tabel bagian sini. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian pilihan series ya. Ketika kita klik series, maka akan muncul menu pop-up ya. Di sini menu pop-up series itu di sini ada 3 bagian rekan-rekan, yaitu series in row atau baris, series in column, kemudian type-nya berupa linear, growth, date, autofill, dan juga untuk date unitnya day, weekday, month, years. Di sini juga ada trend ya, di sini kotak check atau checkbox ya. Di sini untuk menentukan tren ataupun estimasi ataupun forecast dari sebuah data ya, data penjualan ataupun yang lainnya. Nah, untuk step value di sini ini adalah untuk digunakan sebagai angka-angka yang diloncati ya. Dia apakah lompat berapa item, apakah 2 atau 3 gitu kan, nanti bisa diisi dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, untuk stop value adalah nilai terakhir yang kita akan masukkan. Nah, baiklah rekan-rekan, tanpa berlama-lama kita mulai saja tutorial kali ini. Di sini saya sudah menyiapkan tabel ya untuk series ya. Di sini saya sudah menyiapkan kolom number, days, weekdays, month, dan juga years. Nah, kita sering melakukan pengisian nomor ya, dimana rekan-rekan biasanya menggunakan teknik ataupun cara seperti ini biasanya ya, sebagian besar. Tapi mungkin juga ada yang sudah mengenal bagaimana cara mengisi nomor dengan otomatis ya. Kita blok sini, kemudian klik yang tanda kotak hitam di bagian kanan bawah, kemudian diklik, ditarik sampai bawah. Nah, ini adalah pengisian penomoran yang sebagian besar orang-orang melakukan demikiannya. Nah, ada satu metode di dalam Excel ya, di dalam Excel, yaitu bahwasanya untuk pembuatan nomor itu bisa dilakukan secara otomatis, yaitu dengan menggunakan fungsi fill yang ada di grup menu editing. Di sini saya akan mengambil contoh, kita akan memasukkan angka 1. Nah, kemudian kita ingin memasukkan angka sampai dengan 12 misalnya kan. Kita sorot terlebih dahulu yang satu ini, kemudian kita klik fill. Nah, di sini kita klik series. Nah, di sini perlu diperhatikan rekan-rekan ya. Di bagian series in ini ada row dan column. Nah, sementara dalam hal ini kita akan membuat nomor itu ke bawah, artinya kita akan memilih kolom, maka pastikan bagian kolom ini yang dipilih. Kemudian secara default Excel akan memilihkan linear ya, jadi ini kita biarkan saja. Kemudian untuk step value, karena untuk percobaan kali ini, latihan kali ini kita biarkan dulu, artinya kita tidak lompat angkanya ya, biarin runut 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Kemudian untuk stop value kita ketikkan angka 10 aja misalnya kan. Nah, kemudian klik OK, maka secara otomatis sistem akan mengurutkan atau memasukkan angka dari mulai 1 sampai dengan 10. Nah, jikalau kita menggunakan metode yang lama seperti yang tadi saya tunjukkan ya, dengan cara memblok, nah, tentunya kita akan kesulitan apabila mengisikan nomor yang cukup banyak ya, misalnya 1000 nomor misalnya kan. Nah, tentunya kita akan mendrag terus ke bawah sampai angka 1000. Sementara kalau menggunakan fungsi ini, itu akan sangat memudahkan pekerjaan kita. Kita tinggal sorot. Ingat ya, saya sering mengingatkan dalam Excel, setiap apapun yang kita lakukan perubahan, baik itu formatting, perkalian, ataupun fungsi-fungsi lainnya, pastikan sel yang kita tuju adalah sel yang terpilih gitu kan, ataupun sel yang terpilih adalah sel yang akan kita lakukan proses formatting. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya kita akan memasukkan angka sampai dengan 250 misalnya kan. Pilih angka satunya, kemudian klik fill, series, pastikan kolom ini dipilih, kemudian linearnya biarkan. Nah, ini kita ketikkan angka 250 di sini, kemudian klik OK, maka Excel akan memasukkan angka sampai dengan 250 gitu rekan-rekan.
ya. Ini saya kembalikan, saya akan Ctrl Z atau undo. Sekarang bagaimana kalau angkanya ingin dilompat-lompati, misalnya kan seperti step value. Nah, kita misalnya ingin memasukkan angka yang dilompati 2 atau angka-angka ganjil misalnya kan. Nah, klik ini, pastikan terpilih, kemudian klik fill. Di sini klik pilih yang series. Nah, kemudian kita pastikan kolom ya, karena kita berbicara kolom ya, dari atas ke bawah. Nah, terus di sini untuk step value-nya kita masukkan angka 2 misalnya. Jadi nanti dia akan lompat-lompat 2 ya. Ini misalnya saya masukkan sampai dengan angka 30 misalnya kan. Nah, klik OK, maka dia akan memasukkan 1, 3, 5 semua loncat 22 sampai dengan angka 29. Karena maksimumnya 30, mestinya kalaupun mau setelah 29 adalah 30, 31 ya. Nah, gitu, karena kita angkanya sampai 30, maka dia dibatasi sampai dengan angka 29. Oke, sini saya Ctrl Z lagi, undo. Nah, rekan-rekan, baiklah, untuk ini yang saya biarkan sampai angka 10 aja ya rekan-rekan, biar kelihatan ini kita ada trackingnya ya, kita belajar ya. Oke, nah kemudian bagian kolom yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana cara memasukkan days ya, ataupun hari. Di sini untuk fungsi days, di sini ketika kita masukkan fill days ya, pastikan data yang kita masukkan di bagian ini yang akan kita format ataupun kita masukkan fillnya berupa date ataupun tanggal. Sekarang kita ambil contoh, kita akan memasukkan tanggal hari ini. Caranya yaitu dengan shortcutnya itu adalah tekan Ctrl titik koma. Maka tanggal hari ini dimasukkan di dalam sel X8 ya. Ini sel X8, sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris ya rekan-rekan. Oke. Nah, sekarang ini pastikan kita pilih, kemudian klik fill. Nah, di sini pilih yang seriesnya. Kemudian pastikan ini kolom yang kita pilih ya. Kemudian di sini dia secara otomatis sistem mengenali bahwa ini adalah date. Nah, kemudian kita akan di sini pun secara otomatis dia dipilihkan untuk days. Nah, kita akan memasukkan sekarang tanggal 20, kita akan akhiri sampai dengan tanggal 30 aja, 30 bulan 9 ya. Klik OK. Maka tanggal ini dimasukkan per hari dari mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 30. Bisa diperhatikan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan dilompati harinya? Sama proses seperti tadi. Ini saya undo, Ctrl Z, kemudian klik fill, series. Nah, di sini klik yang kolom, pastikan kolom karena kita berbicara di kolom. Date-nya, nah di step value-nya kita kasih 2 misalnya ya. Stop value-nya di angka 30 bulan September. Klik OK. Gitu rekan-rekan ya. Kemudian untuk weekdays. Weekday itu ini adalah untuk menentukan ataupun kita memasukkan angka-angka selain hari Sabtu dan Minggu ya. Oke. Pastikan juga untuk weekdays kita memasukkan angka ataupun data yang berupa formatnya berupa date ya. Untuk memasukkan date seperti tadi kita tekan Ctrl dan titik koma, kemudian tekan enter. Kemudian kita pilih yang ini untuk sel Y8, kemudian kita pilih fill, kemudian klik series. Nah, di sini ya kita pilih yang weekday. Nah, ini pastikan kolom ya rekan-rekan. Kalau kita masih row, nanti dia akan memanjang ke kanan. Ini pastikan kolom. Nah, kemudian kita pilih weekday. Nah, di sini stop value-nya sampai dengan tanggal 30 bulan September misalnya kan. Terus kemudian klik OK. Nah, maka di sini ditampilkan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 29, tetapi mengecualikan untuk hari Sabtu dan Minggu. Kita buktikan rekan-rekan. Ya. Nah, di sini sekarang tanggal 20 itu adalah hari Rabu. 21, 22 Kamis, Jumat. Nah, tanggal 23 dan tanggal 24 tidak dimunculkan di sini rekan-rekan karena itu termasuk hari libur. Maka setelah tanggal 22 dimasukkan tanggal 25. Kemudian di sini diakhiri sampai dengan tanggal 29. Kenapa? Karena tanggal 30 masuk hari Sabtu dan dia adalah hari libur. Demikian rekan-rekan untuk weekday ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk month ya, atau bulan. Nah, di sini sama juga kita memasukkan format berupa date rekan-rekan ya. Maka kini kita masukkan berupa date di sini ya. Klik. Nah, ini tadi saya sebelumnya sudah membuat custom ya rekan-rekan, tapi kita pilih yang date aja ya.
short date aja misalnya kan. Kenapa saya akan menunjukkan bagaimana caranya gitu kepada rekan-rekan. Di sini ini kita pilih, kemudian tekan Ctrl 1 atau format cell, atau juga rekan-rekan bisa klik kanan format cell. Kemudian di sini kita pilih yang custom rekan-rekan ya. Di sini kan tertulis 20/09/2023. Nah, kita menginginkan bulannya saja yang ditampilkan, maka kita pilih yang custom. Nah, kemudian di type di sini rekan-rekan bisa perhatikan ada DD itu untuk day atau hari, garis miring MM itu untuk month, garis miring YY untuk tahun. Nah, sampelnya itu adalah seperti di atas ini. Nah, kita sekarang menginginkan cuma bulannya aja, maka ini kita hapus, ganti dengan huruf M. Nah, kalau 2 kali dia akan menampilkan angka 9. Kalau 3 kali dia menampilkan nama bulan, akan tetapi kependekannya. Tetapi kalau M-nya 4 kali, maka dia akan menampilkan nama bulan secara utuh ataupun lengkap. Kita klik OK. Kemudian kita akan memasukkan date serialnya ya, filmannya. Kita pastikan pilih di sini. Kemudian klik fill. Kemudian kita pilih series. Nah, di sini ya rekan-rekan, kita milih ini, pastikan kolom yang dipilih, kemudian kita pilih yang month. Nah, di sini kita masukkan sampai tanggal sampai bulan Desember misalnya, atau Januari aja misalnya, tanggal 30 Maret misalnya kan, 30 Maret 2024 misalnya kan. Nah, klik OK, maka dia akan menampilkan bulan dari September sekarang sampai dengan bulan Maret tahun 2024. September, Oktober, November, Desember ini 2023, ini Januari, ini 2024. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kolom untuk years. Di sini untuk years juga sama perlakuannya, kita harus memasukkan data yang berupa date ya. Di sini sementara ini custom ya, ini kita kembalikan ke short date aja ya rekan-rekan. Nah, kita masukkan date hari ini, tanggal hari ini dengan menekan Ctrl titik koma. Kemudian ya, di sini kita akan mengganti tahunnya saja rekan-rekan. Caranya seperti tadi, tekan Ctrl 1 atau format cell, atau juga di sini klik kanan format cell, atau juga di sini format, kemudian pilih yang format cell. Nah, di sini kita pilih yang custom. Kemudian kita tampilkan, kalau karena sekarang ini tahun, kita tampilkan yang YY-nya aja. Ya, berarti yang DD sama MM kita buang. Oke. Kemudian ini dalam posisi terpilih rekan-rekan, kita klik fill, kemudian series. Nah, di sini kita pilih yang kolom, pastikan karena kita bekerja di kolom, kemudian pilih yang years. Nah, di sini kita masukkan lengkap rekan-rekannya, jangan cuma tahunnya aja. Kalau tahunnya aja nanti akan error. Misalnya ini saya contoh, misalnya 2030, misalnya kan 2030, dia akan error rekan-rekan. Tuh maksudnya enggak terisi ya. Tapi di sini pastikan lengkap kita ngisinya ya, mulai dari tanggal, bulan dan tahun. Kembali lagi kita lakukan, kita pilih kolom, kemudian ininya pilih yang years. Nah, di sini saya akan memasukkan misalnya sampai tahun 2030. Saya masukkan bulan 20 tanggal 20 bulan 9 2030. Maka dia akan memasukkan tahunnya saja. Itu rekan-rekan ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, takutnya terlalu panjang durasinya, nanti rekan-rekan keburu bosan ya. Yang terpenting adalah rekan-rekan bisa memahami tentang materi yang kita sama-sama pelajari pada malam ini. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya rekan-rekan tidak tertinggal video-video tutorial selanjutnya. Video tutorial selanjutnya insya Allah akan saya upload tiap hari. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.